Ya kan masyarakat menunggu, jangan-jangan Anies Baswedan kemana nih, ngilang nih, jangan-jangan Adli tangkap KPK nih kan. Jadi bagi kami lebih baik posting. Itu agak melampaui batas. Undangan raja itu menjadi lebih penting seolah-olah daripada undangan Tuhan. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Saya bilang, apakah itu nggak ria? Apakah itu nggak flexing? Itu ria namanya. Seolah-olah bahwa Itu kan diglorifikasi oleh nah, itu. pendukung. Padahal kita tahu di balik itu yang lebih tinggi ya undangan Tuhan, toh. Sebuah kehormatan menjadi undangan oleh raja. Ini Allah yang mengundang untuk mengerjakan ibadah haji. Makanya keliru ada orang bilang, Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Jadi berbuat baik, berbuat ibadah, kalau pakai tangan kanan dia sedekah, maka ada tangan kiri yang pegang kamera sama handphone. Oke. Untuk show up kepada publik. Saya kira tidak ada salahnya Mas Anies memposting, mengedukasi, kecuali dia flexing, pamer, wah saya ini. Tapi yang saya lihat justru postingan itu justru mengedukasi. Alhamdulillah pada malam hari ini tepat habis maghrib kita sampai di puncak Jabal Nur. Saya bilang, apakah itu nggak ria? Apakah itu nggak flexing? itu ria namanya. Itu kan memang politiknya politik pencitraan, politik penampakan. Jadi karena itu maka ketika orang melihat itu, maka itu akan selalu dilihat sebagai sebuah pencitraan. Oke. Ibadah haji di Tanah Suci berubah jadi panggung kontestasi. Dan itu nggak akan terjadi dua kali gitu. Dan itu kesempatan yang langka sekali. Jadi wajar saja kalau Mas Anies mempostingnya bagian dari kebahagiaan. Terserah, tapi kami menilainya bahwa pemahaman untuk ibadah itu ya ikhlas ya. Kita jalankan dengan apa adanya. Jadi kita kalau nggak jernih. posting itu ikhlas, kalau posting itu nggak ikhlas gitu maksudnya Pak Nusirwan. Positioningnya demikian. Sebenarnya intinya adalah mungkin karena ini musim politik, soal haji aja dijadikan panggung politik. Ini kan kita sebenarnya menyayangkan ya. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Ketimbang mengkapitalisasi persoalan ibadah ini percuma, di depan Allah menjadi buruk, di depan publik juga tidak ada gunanya. Itu sebetulnya malah bisa jadi kontraproduktif juga. Ketika misalnya tadi yang saya katakan posisi undangan raja lebih tinggi daripada posisi undangan Tuhan. Itu malah yang saya katakan tadi bisa jadi kontraproduktif. Oke, jadi bisa jadi backfire justru untuk Mas Anies Baswedan. Oke. Bagi saya harus letakkan ibadah ya ibadah, politik ya politik. Politiknya PDIP itu biasanya selalu membuat jarak mana yang ibadah, mana yang politik. Itu yang disebut dengan sekuler. Karena ibadah dan politik itu nggak bisa dikawin-silangkan. Sementara dalam aktivis-aktivis Islam, partai Islam seperti PKS nggak bisa. Dakwah itu ada politik. Politik itu bagian dari dakwah. Tapi pertanyaannya, apakah efektif buat politik? Bagi saya nggak ada gunanya. Postingan Anies Baswedan di media sosial ramai tentang dirinya yang naik haji atas undangan Kerajaan Saudi. Momen panggilan Tuhan ke Tanah Suci itu pun terus jadi kegaduhan pertarungan persepsi di media sosial. Sementara Ganjar Pranowo yang turut diundang lebih memilih minim postingan. Banyak yang menilai bahwa pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu saat berfoto bersama. Kebersamaan di Tanah Suci ini apakah menjadi momen yang bisa meredam kegaduhan? Yang jelas, apapun yang terjadi pada momen di Tanah Suci bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi. Dua bakal calon presiden di 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sama-sama menaikkan ibadah haji pada 2023. Keduanya juga sama-sama dijamu makan siang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah pada Kamis 29 Juni kemarin. Namun dari pantauan akun media sosial keduanya, hanya Anies Baswedanlah yang beberapa kali mengunggah momen ibadah haji serta jamuan dari Arab Saudi. Sementara Ganjar Pranowo tidak mengunggah kegiatan ibadahnya selama di Tanah Suci. Jelang Pilpres 2024, memang sejumlah elit politik berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di antaranya bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku pergi haji berbekal undangan dari Raja Salman.
Pernyataan Anies ini pun terekam dalam sebuah video yang dirilis di kanal YouTube Anies Baswedan. Selain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo serta Puan, serta terdapat sejumlah nama lainnya yang seperti Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko. Maka tidak heran jika sederet pertemuan elit politik muncul selama rangkaian ibadah haji. Pertemuan para tokoh ini dilakukan di sela-sela kegiatan ibadah haji mereka. Dalam momen ibadah haji, Ganjar dan Anies sempat bertemu saat keduanya menaikkan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Ganjar dan Anies terlihat mengenakan pakaian ihram. Tampak dalam sebuah foto tersebut terdapat Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, istri Ganjar Siti Atikoh, dan istri Anies Baswedan Ferry. Pertemuan ini terjadi saat Ganjar dan Anies sama-sama makan di Mini Hospitality Place, salah satu fasilitas kerajaan Arab Saudi di Mina. Saat sebelum kembali bertolak ke tanah air, Ganjar ternyata bertemu dengan bakal calon wakil presiden yang digadang-gadang dari P3, Sandiaga Uno. Pertemuan mereka berlangsung di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi, usai menunaikan ibadah haji. Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta menilai, pertemuan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo disusul pertemuan dengan Puan Maharani serta Sandiaga Uno menjadi tanda menjaga persatuan dan silaturahmi di tengah persaingan politik. Pertemuan elit politik saat berhaji dianggap sebagai peristiwa yang baik sebagai upaya meredam gesekan yang mungkin muncul dari kelompok pendukung bakal calon presiden Indonesia Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo baru saja usai menjalankan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Namun perbedaan sikap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam menjalankan ibadah haji menjadi sorotan. Dilihat dari akun media sosial Instagram keduanya, Anies Baswedan kerap merekam dan memposting kegiatan selama menjalankan ibadah haji. Sementara Ganjar Pranowo lebih tertutup alias tidak mengunggah apapun kegiatan ibadah hajinya. Namun kedua bakal calon presiden ini sempat beberapa kali bertemu di Mekah dan juga menghadiri undangan khusus Kerajaan Arab Saudi. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Pengalaman dibagikan Ganjar saat berbincang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga sedang menunaikan ibadah haji. Ketua DPP PDIP bidang perekonomian Said Abdullah juga menceritakan aktivitas bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo saat melaksanakan haji. Ganjar disebutnya bertemu ulama dan Habib di Tanah Suci. Menurut Said, selama perjumpaannya dengan banyak ulama dan Habib di Tanah Suci tersebut, Ganjar dan istrinya mengaku banyak diberikan wejangan. Saya mendapatkan banyak wejangan dari banyak ulama dan Habib yang sedang menunaikan ibadah haji, kata Said menunaikan pernyataan Ganjar Pranowo. Said mengatakan selain bertemu dengan banyak ulama dan Habib, Gubernur Jawa Tengah itu juga berziarah ke makam almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mon, seorang ulama sekaligus politikus Indonesia yang meninggal saat menunaikan ibadah haji tahun 2019. Mas Ganjar tentu tidak bisa melupakan jasa besar Mbah Mon. Mbah Mon itu ulama besar tanah air yang menjadi panutannya, ujarnya. Said mengatakan saat ini keturunan Mbah Mon yakni Gus Yassin yang merupakan putra Mbah Mon tengah mendampingi Ganjar sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah. Karena itulah salah satu agenda Mas Ganjar selepas ibadah haji adalah berziarah dan memanjatkan doa di pusara Mbah Mon. Ini tentu adab yang baik, tutur Said yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPR.